Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang ketiga adalah baru kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini penyelamat kita dunia akhirat. Iqra' wartaqi, baca lalu naiklah. Posisi kita di surga sesuai dengan bacaan kita di dunia. Alif Lam Mim itu berapa ayat? Tiga huruf, bukan 3 ayat. Satu hurufnya 10 kebaikan. Satu halaman itu ada 15 baris. Satu baris rata-rata 30 huruf. 30 kali 10 kali 15 sama dengan banyak. Tuh pahalanya ya. 4.500 kebaikan satu halaman. Contoh halaman kedua dalam surah Al-Baqarah, mathaluhum, ditutup dengan wa makanu muhtadin, itu pahalanya 4.500 kebaikan. Cara gampang masuk surga adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, apalagi bulan Ramadan yang lalu misalnya. Jamaah saya yakin banyak yang khatam Quran karena Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, 3 kali ngulang khatam Quran. Bukan itu ya. Walaupun kemuliaannya memang dahsyat Al-Ikhlas itu. Kita paling ikhlas kalau imamnya membaca surat Al-Ikhlas ya. Jadi kalau 1 kali khatam itu lebih dari 1 juta kebaikan pahalanya. Cara gampang, apalagi bulan Ramadan dikalikan 10 kali lagi. Masya Allah, rugilah kita yang kemarin tidak khatam Quran. Bertekad yang akan datang khatamin Quran. Ya, pahalanya begitu banyak dan berkah. Akan Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam, sehari 2 kali kayak minum obat. Itu di luar salat. Dan baginda Nabi mencontohkan kepada kita dalam Ramadan itu biasanya 1 kali khatam, menjelang wafat dia 2 kali khatam. Maksudnya bukan berarti Nabi nggak sanggup. Nabi istimewa, berkali-kali khatam juga beliau bisa. Tapi dalam rangka memudahkan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka baca Al-Quran. Kita nggak ngerti aja dapat pahala, apalagi kita ngerti ya. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membaca yang keempat baru kita menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan bagaikan rumah tanpa penghuni. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya, orang dikatakan dia berilmu kalau memiliki di dalam dadanya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, balu ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Maka kita hafalkan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ya. Tanda cinta kita kepada Al-Qur'an. Masya Allah, tabarakallah. Ada tingkatan hafalan. Ada orang yang hafalnya cepat, susah hilangnya. Ini Imam Syafi'i, Imam Bukhari nih, luar biasa. Ada orang cepat ngafal, cepat hilang. Lambat hafal, lambat hilang. Ada yang lambat hafal, cepat hilang. Itu kita banget tuh ya. Nah makanya kita mengetahui itu ya, kriteria kita yang mana. Kalau orang standarnya itu 1 halaman misalnya, menghabiskan waktu untuk menghafal fokus 30 menit misalnya. Oh mungkin kita lebih dari itu, berarti mengenal diri sendiri, memperbaiki dan sebagainya. Enaknya menghafal itu saat ramai atau sendirian dan sebagainya. Ya kita mengetahui diri kita sesuai kemampuan kita dan sebagainya ya. Saya nggak ada yang lupa hafalan Qurannya. Kenapa? Nggak ada yang dihafal. Ya nggak ada yang dihafal, nggak ada yang hilang ya. Nah sahabat tidak melewati ayat Quran kecuali dia sudah hafal, kecuali dia sudah paham, kecuali sudah mengamalkan, baru melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Maka hafalkanlah Al-Quran. Jangan trikul mulu. Tahu trikul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Apalagi zaman sekarang banyak calon mertua ini yang senang mantunya para penghafal Quran. Banyak orang yang ingin mengkhitbah anaknya tapi diseleksi oleh calon mertuanya. Ada 3 pemuda datang. Ditanyalah, Anda namanya siapa? Sama namanya Nasr. Oh berarti Anda menguasai surat An-Nasr. Coba baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Kamu namanya siapa? Saya namanya Kautsar. Berarti Anda menguasai surat Al-Kautsar. Baca. Inna a'tainakal Kautsar. Kemudian kamu namanya siapa?
nama saya Ali Imron, biasa dipanggil Kulhu. Ya, ini ya. Maka tingkatkan hafalan kita. Bagaimana kata ulama, di dalam dada kita ada ayat Allah, apakah mungkin kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti? Ya, selama dia ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, dia akan melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kita menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima, resiko menghafal, resikonya lupa. Maka perlu yang ada namanya murojaah atau mengulang hafalan yang lebih sulit daripada menghafal itu sendiri. Ya, jangan ayatnya pindah, hafalannya juga pindah. Makanya setelah kita menghafal, jangan dihilangkan itu hafalannya, diulang-ulang berkali-kali dan kita nggak pernah bosan. Al-Fatihah 17 kali minimal, lebih dari itu bertahun-tahun ya. Quran itu rasanya ngangenin, kita nggak ulang dia akan hilang. Saya perhatikan Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun di masjid-masjid lainnya, ya pernah lupa, namanya manusia. Nabi saja imam dia pernah lupa dan diingatkan. Ditanya kepada sahabat, dia sahabat nggak ada yang berani membetulkan ya. Jadi kalau lupa juga boleh diingatkan. Nah itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi bukan karena sengaja ya, makanya doanya bukan Allahumma dzakirna minhum ma nasina. Lupanya karena sengaja, karena nggak diulang. Sudah diulang berkali-kali, bertahun-tahun, lupa saat imam. Mungkin grogi, ya mungkin lupa, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunatullah biasa. Makanya doanya Allahumma dzakirna minhum ma nusina. Kita udah mempertahankan hafalan kita, tapi tiba-tiba lupa, namanya manusia. Makanya ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita salah, kita lupa, Allah nggak mengazab kita. Maka ditahan, dijaga itu, dirawat benar hafalan yang sudah dipahami. Intinya adalah supaya lancar bacaan Quran kita, bacalah Al-Quran sering-seringin, minimal sehari usahakan 1 juz, usahakan. Ramadan kemarin kita bisa, kenapa di luar Ramadan kita nggak bisa? Atau setengah juz, atau 1 lembar, atau 1 halaman, atau 1 ayat. Nggak bisa juga, kuburin badan kita. Dosa apa yang menyebabkan kita begitu malas berinteraksi dengan Al-Quran? Nauzubillah min dzalik. Supaya lancar bacaan Quran, seringin baca Quran. Supaya lancar hafalannya, seringin yang namanya murojaah. Diulang-ulang terus, terasa aja ngangenin. Saya pengalamannya, bukan hanya kita pengalaman membaca, menghafal, murojaah, lupa dan sebagainya. Saat kita membahas tafsir pun, yang saya udah mengajarkan itu tahunan ke jamaah ya, itu kalau kita nggak ulang lagi, itu pelajarannya kita lupa lagi. Nah itu diantara rasa Al-Quran tuh ngangeninnya di situ, supaya kita kembali lagi kepada Al-Quran. Semakin digali, semakin keluar cahayanya Al-Quran. Al-Quran tuh nggak perlu diupdate, nggak perlu diupgrade. Dulu, sekarang, dan yang akan datang senantiasa terbarukan terus. Sesuatu yang belum pernah kita lewatin ya. Ada juga yang udah pernah kita lewatin. Bahkan juga Al-Quran ini benar datangnya dari Allah adalah dari mana? Bahkan ditantang oleh Allah dalam surah Al-Baqarah di awal, dzalikal kitab la raiba fi, nggak ada keraguan Al-Quran ini. Nggak ada keraguan. Kalau kita buat buku, saya punya 2 buku. Yang mau beli juga boleh, harganya 75.000, dua-duanya pengantar Ustaz Abu Somad. Berkah insya Allah. 1 damai dan indah di bawah naungan Al-Quran. Kaitannya dengan Al-Quran. Yang kedua adalah perjalanan manusia dalam cahaya Al-Quran dari ruh hingga keabadian. Ini semua dijelaskan dalam Al-Quran dari sebelum kita lahir sampai kita wafat, apa yang akan terjadi dibahas di dalam Al-Quran. Nah itu biasanya kita dalam membuat buku, karya, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, kritik saran, kekurangan, masukan, pasti ada kekurangan dan kesalahan. Walaupun sampai dia guru besar ataupun profesor ada kekurangan dan kesalahan. Tapi Al-Quran menantang kepada kita bahwa Al-Quran ini gak ada keraguan, gak ada salah sedikit pun. Walau 1 huruf pun gak ada, karena datangnya dari Allah. Bahwa ini benar-benar datangnya dari Allah. Dan ini benar. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di alam kubur? Apa yang terjadi nanti hari kiamat? Apa yang terjadi di surga dan neraka? Siapa yang bisa menjelaskan? Dialah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, bahwa ini benar-benar
Al-Quran yang datang kepada Allah, dan satu huruf pun kita tidak boleh mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.